datang di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Sally selaku pembawa acara pada episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar batik sebagai penguatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan pemilik batik tulis Sidomukti, yaitu yang akan menginspirasi kita nantinya, yaitu saya sudah bersama dengan Bapak Ahyar Muzaki. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Ya, apa kabar Bapak? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih karena sudah menyempatkan meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk hadir bersama kita. Ya. Oke, nah Bapak mungkin mau tanya-tanya sedikit nih Bapak. Awal mulanya membuat batik Sidomukti ini kapan? Awal mulanya, kalau awal mulanya sejak ini. Dari turun-temurun ya, saya meneruskan dari karya ibu saya yang dulunya disetor untuk kebutuhan di keraton. Ada 2 keraton yang distori oleh ibu saya dan saya kembangkan menjadi batik kontemporer seperti sekarang. Oke, berarti awal mulanya memang turun-temurun ya, iya. Ini ya batik ini. Nah, terus untuk jenis batiknya nih yang dibuat di batik Sidomukti ini apa aja dan ciri khasnya apa nih dari batik Sidomukti? Iya, untuk batik Sidomukti sendiri, untuk batik Sidomuktinya dengan nama Sidomuktinya tetap klasiknya khas. Tetap kita jaga sampai sekarang, tidak ada pergeseran mengenai warna, cengkoknya, bahkan penataan motifnya juga tetap sama. Namun untuk pengembangannya sangat variatif di situ. Gitu. Mungkin boleh ditunjukkan nih produk dari batik Sidomukti yang sudah dibawa ya? Iya. Oke, ini kebetulan saya bawa beberapa sampel dari khas warnanya, yang mana warna softnya tetap kuat. Soft tapi kuat ya Mbak ya. Jadi seperti ini, warna dominan warnanya di situ pasti ada gradasinya. Jadi dari gradasi satu warna ke warna, perpindahan ke warna yang lain itu ada ciri khasnya di situ, yang beda dengan batik yang lain. Terus untuk yang lain, yang klasiknya juga tetap kita jaga meskipun itu rumit dan motifnya kecil-kecil, tetap kita jaga, tidak kita perbesar atau tidak berubah cengkoknya. Penataan warnanya juga seperti itu. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya ini, saya kan sempat research nih, ada batik tulis yang gambar ya, Mas ya, Bapak, sorry. Oke, nah untuk kalau batik gambarnya ini memang sudah dari dulu memang dibuat lukis gambar atau gimana? Awal mulanya kita untuk berkembang kolaborasi di batik tulis ini kan coba-coba ngelukis gambar juga di situ. Nah, kita ada inspirasi dan didukung sama teman juga. Coba batiknya ada yang dilukis wajah gitu dengan karakter-karakter. Kebetulan juga saya bawa juga ini tokoh idola saya waktu sejak kecil dengan sampai sekarang. Ya, seperti ini. Ini seperti yang dipakai juga ya? Iya, ini saya pakai. Ini idola saya, idola ngaji saya. Jadi dari beberapa idola yang saya bawakan ke batik tulis ini dan untuk yang diaplikasikan dalam media kartun atau sutra kartun ini kita tetap menggunakan pewarna batik. Nah, sulitnya di sana. Oh, berarti ini gradasinya pun dari pewarna batik ya? Iya. Ya, jadi warnanya tidak merubah tekstur kain. Jadi tidak menambah tidak menambah istilahnya tekstur kainnya dan serat kainnya tetap terjaga aman di situ. Oke. Nah, untuk ini nih mungkin teman-teman masyarakat luas ini juga penasaran di mana kita bisa menemui batik Sidomukti ini. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke kita store-nya ada di mana atau mungkin kalau mau mengunjungi lihat produksinya bisa? Iya, bisa langsung. Nah, boleh dikasih tahu mungkin di mana? Untuk studio kami di 0 km-nya Giriloyo, alamatnya di Giriloyo RT 3 RW 21, masih ada RW ya. Di Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Oke. Nah mungkin teman-teman nanti bisa ya nih main mampir ke sana atau ini bisa request untuk tokohnya. Bisa ya berarti ya. Oke. Nah terus setelah itu untuk pendistribusiannya nih bagaimana teknisnya? Iya, kita juga menerima sebagai vendor juga ya. Jadi produk kita itu tidak terbatas hanya di produksi atau motif-motif itu saja, tapi kita juga menerima vendor dari luar, terutama dari Papua. Iya, dari Papua itu dari Jayapura khususnya di sana beliau memberikan tanggung jawab ke kami untuk diberi kepercayaan lukis wajah Papua. Nah, itu yang permintaannya yang besar banget di sana. Oke. Hanya baru ke Papua kah atau sudah ke manca kota-kota lain? Ada juga yang kota-kota lain. Untuk yang kota lebih lama itu di Tenggarong, di Kalimantan Timur, terus di Singapura juga ada, di Korea juga ada, dan yang di Eropa juga ada beberapa.
Berarti ini kolektor. sudah internasional ya, Amin. nggak hanya nasional, Iya. karena udah sampai Singapura, Korea, dan segala macam. Nah, untuk pendistribusiannya yang cukup melalang buana, mungkin Iya. bisa diceritakan sedikit, Bapak, sejarah singkatnya kok bisa sampai meledak sampai kemana-mana nih, bagaimana? Iya, meledak gitu. Jadi untuk perjalanan kami itu bisa dikatakan sulit. Kita mulainya dari batik tulis yang hasanahnya tetap dijaga, produksinya tetap menggunakan batik tulis. Namun istilahnya kita siap untuk menjaga atau melestarikan budaya batik tulisnya, bukan motifnya, tapi adalah prosesnya. Nah, di situ menjadi tanggung jawab yang kuat bagi kami, terutama masyarakat Gililoyo, untuk tetap berproduksi batik tulis dan kita kembangkan sesuai dengan minatnya pasar gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah pendistribusiannya dan Iya. kita tahu nih bahwa batik Sidomukti ini sudah ke beberapa mancanegara dan terutama di Indonesia ya, ada Kalimantan, ada Jayapura dan lain-lain. Pasti ada kendalanya dalam mengembangkan batik, terutama dari batik tulis ke batik yang bisa request ya Iya. kita ya. Nah, bagaimana nih, apa yang menjadi kendala dalam mengembangkan inovasi batik ini? Nggih, untuk kendala sendiri terutama di waktu nggih. Karena kadang kita amati dari beberapa pesanan 2 tahun terakhir ini, terutama mengenai di pasca pandemi kemarin, untuk waktu produksi kita kan tetap nggak bisa dikejar dengan hitungan jam atau menit gitu. Jadi harus beberapa hari, bahkan ada yang beberapa bulan itu untuk gestur batik tulisnya. Nah, di situ kadang untuk pesanan khusus itu kan ada ornamen atau warna yang diinginkan dari pemesan. Nah, di situ kadang pas waktu on progress atau istilahnya ngantrinya di situ, pas kita tunjukkan mau untuk memintakan koreksi, pas mungkin si pemesan atau sang pemesan itu moodnya kurang baik. Jadi di situ ada kendala di waktu yang pas mungkin juga kurang bagus tanggapannya atau gimana kok lama atau dikira tidak dikerjakan. Nah, itulah yang menjadi kendala kita. Jadi produksinya di waktu. Di waktu produksinya ya, berarti kalau misalnya pas pesanannya banyak lumayan ini juga ya untuk pemilihan waktunya Iya, gitu. pemilihan Untuk waktunya. pembuatan batik yang paling lama dan request paling sulit berapa lama masa pengerjaannya? Pernah 6,5 bulan. 6,5 bulan itu pernah kita kerjakan. Dan sebelum itu sudah menjadi kesepakatan kami dari pemesan juga untuk sebenar-benar sabar menunggu, karena ini produksinya benar-benar rumit dan istilahnya sudah ada mock up jadinya gitu. Itu motifnya apa tuh? Bisa sampai 6,5 bulan itu kan memakan waktu yang setengah tahun lebih gitu. Untuk itu malah masuk kategori bukan klasik sih. Menurut saya masih di ranah yang batik kekinian yang ada ornamen-ornamen barunya dan warna komposisinya pun banyak banget. Di situ ada 19 warna dalam media satu kain gitu. Itu untuk motifnya sendiri dari koleksi si pemesan. Gitu. Oke, berarti emang tricky ya, emang harus benar-benar detail juga kan kalau misalnya membuat batik, karena kan satu kali buat satu kali jadi, tidak bisa diulang. Nah, tadi kendalanya. Nah, untuk langkah awal memperkenalkan ke masyarakat nih bagaimana nih? Mungkin diantaranya yang saya pakai sendiri juga. Kalau saya produksi batik, kenapa saya nggak pakai batik gitu? Betul. Karena banyak kejadian di lingkungan kami, terutama untuk di mungkin teman-teman di luar bidang batik, ada yang produksinya kaos sablon atau apa, itu bahkan mereka tidak senang dengan karya mereka sendiri gitu. Nah, saya memulainya dari situ dan alhamdulillah ini diberi kepercayaan dari teman ke teman saya untuk menjadi relasi bisnis kami yang menjadi tingkatan tiap tahunnya gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, berarti memang tahapannya dari diri kita sendiri ya, karena harus bangga juga dengan produk kita sendiri ya, betul ya Bapak ya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana pandangan Bapak nih terhadap minat batik? Batik ini kan sekarang sangat banyak ya ragamnya, ada yang batik tulis, batik cap, batik print dan segala macam. Nah, tanggapan Bapak dengan antusias masyarakat terhadap batik ini bagaimana saat ini? Dari awal memang, sorry ini kita curhat. Dari awal memang kita sempat minder dengan produksinya batik cap, batik tulis yang di luar batik kami, yang mana
bisa menjual dengan harga sangat murah. Terus di situ warna-warna barunya, newnya itu warnanya yang kuat gitu. Tapi nggak tahu untuk jangka lamanya. Nah, kenapa kita tetap berproduksi dengan batik tulis? Karena di batik tulis sendiri, ketika itu batik dipertemukan dengan produk yang lain, meskipun motifnya ada kemiripan, di situ punya apa nih? Punya bobot tersendiri gitu. Dari warnanya, terus dari motifnya yang bisa request sembarang tempat atau sembarang apa nih? Sembarang bentuk itu bisa untuk produk batik tulis. Batik tulis. Nah ini untuk produksinya kemeja aja kah, kain aja, atau ada berbagai macam apa aja nih yang di Batik Sidomukti hadirkan untuk masyarakat luas nih? Ada ya, pernah yang dari beberapa hotel dan rumah sakit juga pernah untuk memberi hiasan dinding di situ. Oke, dari Batik Sidomukti tadi ya. Oke, luar biasa sekali. Terus selanjutnya menurut Bapak bagaimana nih untuk tetap mempertahankan batik nih di era globalisasi yang luar biasa di Indonesia, khususnya di Yogyakarta yang semuanya sekarang serba maju, teknologi semakin meningkat. Bagaimana nih pandangan Bapak untuk tetap mempertahankan batik tulis ya? Untuk batik tulis ini bagaimana? Kita mempercepat untuk di waktu produksinya. Jadi waktu produksi yang dulu ada 6,5 bulan itu, kita untuk sekarang bisa produksi dalam hitungan minggu, paling lama 3 minggu ya. Dalam 3 minggu itu kita pelajari dari pemesan beberapa itu moodnya masih bagus di situ. Jadi tidak keburu dengan wah pengen motif yang baru lagi gitu. Dalam 3 minggu itu kita bisa produksi yang lumayan banyak untuk ukuran kami yang masih produksi harian ya, produksi di rumahan gitu. Dan warnanya juga. Oke, 3 minggu ya. Berarti kan 3 minggu itu untuk request bisa ngikut ya. Misalnya saya mau wajah siapa gitu, itu bisa, itu kan termasuk waktu yang ya terhitung masih bisa ditunggu lah, belum yang bosan-bosan banget gitu loh untuk menunggu. Oke, nah untuk emas karena turun-temurun ya, tapi kalau Bapak sendiri memegang batik ini mulai dari kecil kah memang sudah bisa membatik, otodidak atau les atau bagaimana? Kalau mengikuti workshop juga sering dulu waktu di tahun sebelum 2015 dulu sering mengikuti. Jadi beberapa workshop di situ yang menerangkan untuk batik yang boleh diproduksi terutama di masyarakat Bantul itu tidak menggunakan garam diazo atau tidak menggunakan pembangkit warna yang sifatnya kurang bagus di lingkungan. Nah, kita pelajari di situ. Namun awalnya juga menerima kegagalan yang cukup banyak di situ. Warna sebelum dikunci atau difiksasi dalam bahasa batiknya itu bagus, tapi ketika pas waktu difiksasi itu turun atau geser warnanya terlalu banyak. Nah, alhamdulillah sekarang dengan komposisi yang kita temukan dengan tim Sidomukti sendiri itu memiliki gestur warna yang kuat. Terus di situ kita melibatkan 3 kali penguncian. Gitu. Nah, pasti kan ada trial errornya dulu nih untuk sebelum didistribusikan kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, untuk dalam waktu rentan harian ya buatnya. Dalam rentan waktu harian atau mingguan sekali produksi bisa berapa? Sekali produksi yang pernah aja ya. Yang pernah itu dalam 3 minggu itu 475 dalam 3 minggu. Itu tulis semua, alhamdulillah. Awal mulanya juga kita nggak percaya gitu. Ini batik tulis mintanya waktu dalam 30 hari dan selama dalam 30 hari itu kepotong waktu produksi untuk mock up, untuk pilih dari beberapa anggota komunitas yang pesan waktu itu. Dan itu sangat menjanjikan tantangannya terutama. Kita menembus angka ratusan yang di bawah waktu bulanan, di bawah 1 bulan karena hanya dikasih waktu 30 hari waktu itu. Alhamdulillah berjalan dengan clear semua. Oke, sedangkan 30 hari itu untuk sekian ratus produk tulis ya, bukan print. Itu kan harus dengan tangan yang benar-benar dan harus konsentrasi juga nih, betul ya. Oke. Ya, kita merasakan kalau batik itu benar-benar menjadi pusaka itu ternyata pusakanya di situ gitu. Bukan kok pusaka untuk menyakiti orang, tapi benar-benar di situ bisa membangun karakter pribadi orang-orang itu dari pembuatnya sampai pemakainya yang mungkin antara pembuat sampai dengan si pemakainya atau calon pemakainya itu sama sekali belum ada perkenalan atau tahu gitu. Tapi di situ memiliki istilahnya kesinambungan yang bagus.
Oke, mungkin terakhir bisa nih disampaikan, terutama untuk generasi milenial yang akan melanjutkan nih untuk meneruskan batik-batik ini, entah dengan batik inovasi ini kan merupakan sebuah inovasi baru ya untuk batik tulis yang bisa request gambar ya. Mungkin pesan terakhir untuk para milenial nih untuk terus membangun semangatnya untuk mungkin budaya batik, boleh disampaikan. Ya, pesan ke masyarakat luas tidak terbatas sih sebenarnya. Batik kita tidak menyajikan hanya untuk kaum milenial, tapi untuk para kolektor-kolektor batik pun kita masih survive untuk berkarya dari motif klasiknya, motif pop artnya, motif-motif kontemporer yang mengikuti dengan lingkungan sekarang. Dan jangan khawatir untuk batik kami yang kita sediakan di studio kami di Sidomukti 0 km Giriloyo itu dengan melewati 3 kali penguncian. Jadi dijamin warnanya tidak luntur. Kalau luntur, beli lagi. Oke, sudah dijamin ya. Gitu, tidak luntur, tapi kalau luntur beli lagi. Iya. Oke, siap. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mampir ke Batik Sidomukti di Giriloyo. Untuk bisa melihat prosesnya juga. Oke, luar biasa sekali kita hari ini bisa sharing bersama Bapak Ahyar ya, tentunya membangun motivasi juga, berbagi sharing pengalaman juga, ilmu baru juga kepada kita. Tidak hanya untuk generasi muda, tapi untuk berbagai kalangan. Terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah menyempatkan hadir untuk kesempatan kali ini. Maka saya Sally selaku pembawa acara pada episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih.